Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang pasien-pasien yang menderita hipertensi saat menjalankan ibadah puasa. Jadi seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa pada pasien-pasien, apalagi pasien hipertensi yang stabil, ya, itu tetap harus wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, saya akan mereview sedikit tentang hipertensi, ya. Hipertensi di sini biasanya tidak berdiri sendiri, ya, berkaitan dengan penyakit lain, misalnya jantung, pembuluh darah, kemudian diabetes mellitus atau gagal ginjal. Nah, di sini ada banyak faktor resiko. Yang pertama adalah obesitas, ya, kegemukan, kemudian merokok, diabetes mellitus atau pola makan yang tidak teratur. Nah, ini imbasnya adalah bisa mengarah ke pembuluh darah jantung, ya, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai hipertensi yang berat, membuat jantungnya jadi besar, kemudian bisa menekan pembuluh darah sekitar jantung sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah jantung. Gejalanya apa? Yaitu sesak nafas, aktivitas untuk aktivitas yang ringan sudah mulai sesak, kaki bengkak, bangun tidur malam hari merasa sesak, itu adalah gejala ke arah jantung. Nah, lalu bagaimana pada pasien-pasien dengan hipertensi, kemudian di dalam bulan Ramadan ini dia harus menjalankan ibadah puasa? Ya, tetap itu adalah wajib dengan catatan, ya, pasien itu harus rekomendasi dari dokter, ya. Pasien-pasien yang hipertensi di sini itu ada beberapa obat yang diminum, ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa puasa dok karena saya harus minum obat. Nah, itu tidak ada alasan karena itu bisa diatur, ya. Yang pertama misalnya, ya, pasien hipertensi yang harus minum obat rutin, misalnya obat darah tinggi sendiri, ya, itu ada misalnya ada beberapa macam dia harus minum, bisa diminum saat berbuka puasa atau saat sahur, ya. Tapi biasanya pada hipertensi tidak berdiri sendiri, ada penyakit pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah jantung, itu harus minum obat pengencer darah. Nah, pengencer darah di sini itu minumnya saat berbuka. Kenapa? Karena obat ini ada efek iritasi ke arah lambung. Kemudian obat untuk lancar kencing, ya, seperti spironolakton, furosemid, gitu, ya, itu diminum saat berbuka, tidak saat sahur, karena kalau saat sahur dia harus kencing terus, maka dari dehidrasi. Nah, diminum saat berbuka puasa. Kemudian misalnya pasien itu kemudian juga menderita diabetes, ya, karena hipertensi terkadang ada penyakit yang lain, ya, tidak berdiri sendirinya. Kalau diabetes minumnya obat adalah saat berbuka puasa, ya, karena kalau sahur nanti dia 14 jam tidak ada asupan, bisa drop malah mengganggu puasanya. Lalu bagaimana tip-tip pasien yang menderita hipertensi saat bulan Ramadan, ya? Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, ya, penuh dengan ampunan dosa, pembakar dosa, ya. Jadi eman-eman kalau misalnya karena dengan alasan saya harus minum obat, nanti bagaimana puasanya, tetap harus berpuasa dengan catatan khusus, ya. Tipsnya bagaimana? Yang pertama adalah mengurangi asupan garam, ya, yang asin-asin, terutama dalam makanan yang di kaleng. Yang di kaleng itu banyak mengandung natrium, ya, sehingga meningkatkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, asupan garam di dalam masak satu makanan, ya, itu juga ada aturan, ya. Maksimal paling banyak adalah setengah sendok setengah sendok yang kecil, ya, sendok teh, ya, sendok minum, bukan makan yang besar, ya. Itu maksimal karena dia adalah meningkatkan kadar hipertensinya. Kemudian banyak makan yang berserat, ya, yang berserat itu banyak macam, ya, dari buah-buahan atau sayuran. Kemudian banyak makan yang mengandung kalium, ya, dari pisang, tomat, ya, sayur hijau, itu semua banyak mengandung kalium. Kenapa? Karena kalium adalah bisa mereduksi natrium atau garam sehingga tekanan darah tidak terlalu tinggi. Kemudian olahraga yang teratur. Memang di bulan puasa untuk olahraganya memang tidak
boleh ekstrim seperti hari biasa, ya. Di sini olahraga untuk mengendalikan hormon, kemudian untuk mengatur metabolisme tubuh sehingga hipertensinya bisa terkendali dengan baik, ya. Rekomendasi untuk obat-obat hipertensi, cara minumnya harus konsultasi dengan dokter, ya. Itu beberapa tips yang bisa dilaksanakan pada pasien-pasien yang menderita hipertensi, ya. Kemudian pasien-pasien yang ada penyulit, ya, misalnya pasien itu selain hipertensi kemudian jatuh ke arah gagal ginjal, ya, gagal ginjal yang stabil tetap harus berpuasa, ya, dengan catatan konsultasi dengan dokter, ya, karena pada pasien-pasien dengan gagal ginjal yang harus cuci darah, kemudian itu, ya, itu harus kombinasi, apakah dia harus tetap berpuasa. Sepertinya tidak dianjurkan pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisa, ya, tetapi yang stabil tetap berpuasa, ya. Dengan hipertensi, dengan gagal ginjal itu pengaturan pola makan sangat dianjurkan, ya, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah menganjurkan makan dan minum tidak boleh berlebihan, ya, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, semuanya harus diatur dengan baik, ya. Misalnya tadi seperti itu, saat menjelang berbuka puasa, semua makanan ada di dalam meja, ya, itu tidak baik, ya, karena apa? Percuma dong kalau kita berpuasa, karena tujuan berpuasa selain ibadah, kan itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, ya, kemudian sel-sel peradangan itu juga direduksi pada pasien-pasien dengan berpuasa di hadapan bulan Ramadan. Ya, seandainya kita sudah nyiapin makan di dalam meja, ya itu sama aja, berat badan malah turun, malah naik, kolesterol juga naik, kadar gula juga naik. Jadi tetap semuanya dalam batas-batas aturan yang tidak berlebihan, ya. Jadi pola makan di dalam bulan Ramadan ini penting sekali, ya, termasuk cairan, ya, cairan tubuh, misalnya air minum, ya. Air minum di dalam bulan Ramadan, orang yang berpuasa, yang punya hipertensi, itu tetap aturannya 1,5 sampai 2 liter per 24 jam. Terus bagaimana pengaturannya? Ya, saat berbuka, kita berbuka yang hangat dulu, ya. Yang hangat, ya, mungkin yang tidak punya diabetes boleh yang manis, ya, kemudian makan kurma, ya. Jadi jangan langsung sekali berbuka puasa langsung makan makanan besar. Nah, nanti metabolisme tubuh saat kita mau tarawih akan mengganggu karena bisa mengantuk, ya, kemudian sesak napas karena waktu itu ada pengolahan di dalam lambung. Jadi tetap sebaiknya saat berbuka kita makan makanan ringan dulu, kemudian sudah selesai, baru setelah tarawih baru kita makan besar, tidak apa-apa, ya. Lalu bagaimana menemui obat hipertensinya? Karena dok, saya kan harus minum obat rutin. Kalau berpuasa bagaimana? Tidak ada alasan, tetap harus berpuasa, ya. Caranya bagaimana? Ya dibalik tadi itu, hipertensi diminum saat berbuka atau saat sahur, kemudian obat pelancar kencing itu saat berbuka puasa, tidak saat sahur, biar tidak mengganggu dehidrasi. Pasien-pasien yang hipertensi yang terkendali, ya, biasanya itu insya Allah lancar-lancar saja, ya. Tetapi pada pasien-pasien yang hipertensi berat, ya, kemudian dia pusing, dia kemudian tidak kuat menjalankan ibadah puasa, ya sebaiknya memang itu dibatalkan, ya. Tetapi tetap harus niat dulu bahwa saya berniat untuk berpuasa Ramadan, ya, karena niat itu akan diridhoi Allah untuk bisa lancar kita menjalankan ibadah puasa. Kira-kira begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.